Katanya ada satu karya untuk Queen Elizabeth. Ya. Itu ada lukisan Presiden Jokowi. Cerita di balik itu. Karena setiap tahun kita exhibit, menginspirasi saya, aku ingin melukis Jokowi, ingin memberikan. Karena Queen sudah saya kasih. Kalau ketemu sama Jokowi mau? Oh, tentu saja. Tentu saja. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kalau beberapa waktu lalu saya banyak ngobrol dengan teman-teman lewat Zoom karena pandemi kayak gini, tapi sekarang udah ada pelonggaran dan kita bisa berkunjung dan kebetulan cuaca lagi bagus, jadi saya sengaja datang ke rumahnya Mbak Tari. Halo Mbak Tari, silakan memperkenalkan diri. Udah berapa lama tinggal di sini? Asal dari mana? Kelahiran sih dari Malang. Saya kuliahnya di Surabaya, tinggal di Surabaya 5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan seni rupa, yaitu IKIP Surabaya. Lama tinggal di Bali karena sebagai pelukis. Jadi di situ saya melukis turis ya dari berbagai macam negara. Saya pernah melukis orang seluruh dunia, ibaratnya begitu. Dan lukisan saya sudah keliling dunia. Hanya saya sendiri aja belum. Sudah lulus kuliah di Surabaya, kemudian memang pekerjaan utamanya melukis di Bali untuk sebelumnya saya setelah lulus dari kuliah itu terus kerja desainer dulu. Terus kemudian di Jakarta pernah, di Tangerang terakhir, terus kejadian 98 ya, kerusuhan 98 ya, kerusuhan itu, kemudian aku ke Lombok ngajar SMP SMA, ngajar karena saya juga punya background sebagai guru melukis. Karena IKIP kan? Karena IKIP ya. Kemudian di sana 1 tahun ngajar di situ, terus saya pindah ke Bali. Karena di Bali itu banyak lebih opportunity. Luas, ya. Terus dapat visa, ikut suami, ini langsung di UK, tinggal di Gereja Armut. Nah, kita udah di mana nih Mbak jadinya nih? Ini Gereja Armut. Ya, nanti kita mau jalan-jalan ke sana. Jadi Mbak Tari mau ngajak jalan-jalan ke sana. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke sana, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mumpung kita habis makan tadi, jadi biar relax dulu. Nah, ini spesial masakan Ibu Tari, bakso mercon. Nah, itu Ibu chef. 2007 pindah ke UK. Datang ke Inggris itu ternyata teman-teman suami sudah menunggu saya sebelum saya dapat visa, sudah tahu kalau saya itu pelukis, ingin sudah dilukis. Sudah pesen. 2007 datang ke sini, sudah mulai aktif lagi melukis lagi. Datang ke Inggris langsung aku mencari bagaimana bisa eksis di sini. Saat itu di Gereja Armut dikasih tahu Gairos untuk seni lukis bisa kita ada untuk kita pamerkan di gedung itu. Ke situ exhibit aku selalu di situ karena itu library. Oh, library. Jadi dulu suka ada pameran di situ, simpan lukisan. Sekarang kemarin mestinya pameran tapi kan lockdown. Di situ saya pertama kali itu lukisan saya semua itu dipasang selama 9 bulan. Bawa dari Bali atau? Dari Bali. Karena dari Bali. gedungnya saat itu gede sekali, jadi cocok dengan size-nya. Reaksi pertama orang-orang ngelihat lukisan Bali, apakah mereka sudah tahu Bali itu di mana? Ada ajang promosi nggak di sana? Tentu, karena waktu di Gereja Armut itu kan terkenal tauris ya, tempat tauris. Jadi bagi saya itu bagus sekali karena untuk mempromosikan juga, karena mereka mayoritas juga orang sudah tahu Bali keindahannya dan mereka sudah mendengar atau melihat dari TV. Saat lukisan saya dipajang presidennya ini, Presiden Art Society yang prestisius gitu. Saya diundang jadi tamu istimewa karena ini pertama kali dari Bali, pelukis Bali ya. Jadi membawa nama Bali itu sesuatu yang seperti golden ticket untuk bisa tampil di situ karena Bali baru satu ada dari Bali. Bagi saya itu penghormatan. Sangat ini sekali, delighted. Delighted banget ya. Ngomong-ngomong, katanya ada satu karya yang dibikin bersama dengan teman-teman untuk Queen Elizabeth. Itu gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu kita ada ide apa yang kita persembahkan buat Queen untuk
Diamond Jubilee. Jadi selama 50 tahun masa kepemimpinan Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, Art Society ini bikin satu proyek buat lukisan yang kemudian lukisannya diberikan kepada Queen. Lukisan tersebut difoto, langsung dibuat buku ini. Lukisannya Mbak Tari yang mana yang diberikan kepada Queen? Dan itu dihargain nggak sih atau ngasih aja udah disumbangkan aja? Oh, kan ini untuk dipersembahkan ya, jadi ya gratis, free. Jadi kecintaan rakyat Inggris kepada ratunya tuh sampai segitunya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh para artis? Ini yang bisa kami lakukan, melukis. Nah, ini salah satu dari lukisan saya. Salah satu lukisannya Mbak Tari yang diberikan kepada Queen Elizabeth ya. Di sini ada dua figura ya. Apa nih? Kita mendapatkan ucapan terima kasih dari beliau dan ini dari apa namanya? Jadi ini dari Queen. Ya. Dan ini ya menarik sekali ya. Itu ada lukisan Presiden Jokowi. Itu membuat berapa lama dan mengapa sampai terpikir atau cerita di balik itu? Oh, ini kan setiap tahun kita exhibit. Nah, karena setiap tahun kita exhibit, menginspirasi saya, aku ingin melukis Jokowi awalnya ya karena kita kan kecintaan kita pada presiden kita. Aku ingin memberikan sesuatu ya karena Queen sudah saya kasih, masa presiden kita sendiri enggak. Jadi ini dibuat tahun 2019 tahun kemarin. Ya, jadi ini dibuat tahun 2019 sesudah pemilu. Ya, sudah kemenangan Jokowi. Jadi ini kemenangan yang kedua. Kemenangan kedua bagi Jokowi. Karena kan ya saya kagum dengan cara kerjanya. Ya. Jadi ini dibuat sesudah kemenangan pemilu kedua ya. Bikin itu berapa lama? Ya karena pakai itu ya cat minyak cat minyak harus nunggu kering juga begitu. Kalau totalnya semua sih kayaknya sih 4 hari. 4 hari. Tapi karena ditinggal-tinggal jadi ya ngerjain apa ya. Nah, ini untuk bisa bikin lukisan Pak Jokowi ini lihat dari foto. Iya. Kalau misalnya Pak Jokowi ngelihat nih, lihat kamera dong. Kalau misalnya Pak Jokowi bisa ngelihat karya Mbak Tari, lukisan Pak Jokowi di Inggris yang dilukis oleh Mbak Tari sendiri sebagai kecintaan atau penghormatan Mbak Tari kepada Presiden Jokowi, kalau sampai ngelihat mau gimana? Saya ingin mempersembahkan langsung ya. Kalau bisa. Tapi karena COVID begini. Iya. Pengen ya sih langsung secara langsung ya, tapi kalau enggak ya mungkin melalui kedutaan kalau bisa. Kalau bisa titip. Kalau ketemu sama Pak Jokowi mau? Oh, tentu saja. Salam dong Pak Jokowi. Di sini ada lukisannya Pak Jokowi yang dilukis oleh tangan Mbak Tari dengan penuh respect dan penghormatan kepada Pak Jokowi. Iya, betul. Tapi boleh tahu nggak ya lukisan yang pernah dijual yang paling mahal berapa? Yang selama di sini? Ya. Kalau selama di sini ya itu tadi 400-500. Ada yang kecil kemarin segini kan ya, ada yang 300 gitu. Ruangan mereka kan nggak terlalu besar ya, jadi karena mereka rumahnya kecil disesuaikan. Mayoritas aku menerima pesanan. Yang terima pesanan gitu gimana biasanya? Orang lokal. Potret diri gitu ya? Ada potret diri, tergantung mereka juga. Misalnya kan mereka punya ini anjing gitu, anjingnya sudah mati atau gimana, mereka sangat sayang gitu, mengabadikan foto anjingnya. Oh iya, nanti kita lihat foto anjingnya juga, ada beberapa cute lucu. Itu malah ada cerita, aku khawatir pertama kali datang aku dapat pesanan itu orang juga hadiah istrinya kan, itu surprise gitu. Anjingnya sudah lama meninggal, itu fotonya itu sudah lama sekali dan itu sangat buruk. Aduh, ini gimana ini? Tapi saya jelasin kan pakai kaca pembesar itu. Dia nangis, kaget aku, nangis. Loh, kenapa nangis? Dia sangat terharunya kok, lebih hidup dari foto. Wah ya, terima kasih banget ya. Senang sekali. Penghargaan sebuah oleh artis itu ketika bisa menikmati orangnya bisa menghargai karya kita sudah, ya. Senang. Rata-rata ya menyelesaikan lukisan pesanan itu berapa lama sih? Oh, tergantung mood atau tergantung apa? Tergantung bahannya. Misalnya saya hitam putih itu dulu ngelukis langsung orangnya gini kan cuma 30 menit. Oh ya? 15 menit selesai. Kalau minta yang warna pakai oil, saya mesti bilang sama tamunya, orangnya
besok ya diambil, soalnya kan malam ngerjanya. Jadi karena kadang aku nunggu kering. Oh iya iya iya. Selama ini pernah dihitung nggak berapa lukisan yang sudah dihasilkan? Nggak bisa dihitung karena terlalu banyaknya dan itu sudah berlangsung lama ya, sejak dulu. Ya ratusan, 100, 200? Lebih dari itu. Karena kan sejak kuliah sudah dibeli orang. Oh iya. Sejak kuliah sudah dibeli orang. Habis dipamerin itu, beli lukisannya Mbak Lestari nanti kalau Mbak Lestari udah terkenal mahal. Iya, karena gitu ya istilahnya, lukisan itu akan mahal apabila semakin terkenal orangnya atau sudah meninggal, biar lebih dicari lagi. Iya, bisa juga. Jadi kalau ditanya udah berapa menghasilkan berapa lukisan yang desna, nggak bisa dihitung. Nggak bisa, karena belum lagi yang sudah keliling dunia itu. Sudah tak terhitung. Terus semua stok lukisan dipajang, disimpan atau di mana? Ada di belakang, ini ada di gudang, nanti ada yang digulung. Nah nanti bisa dilihat sampai ini kameranya bisa jalan nggak? Sampai nyelip-nyelip di belakang pintu, di belakang kursi, ada di mana-mana, masih digulung. Kita muter, kita perlihatkan satu persatu lukisannya Mbak Tari. Ini foto diri Mbak Tari. Jadi dari foto langsung dilukis sendiri. Ya. Tahun berapa bikin? Tahun 2001. Yang di atas adalah Queen Elizabeth. Ya. Berapa lama bikin? Sama, tapi agak lamaan sedikit karena dengan aksesorisnya itu crownnya. Crownnya itu terlalu detail ya. Berapa lama bikin itu? Detailnya kan nggak salah itu 5 hari. Terus itu di obra. Nah kalau mau ngelukis kayak gini, duduk di depan situ atau di foto aja langsung dibawa ke rumah? Setiap kali saya ngelukis itu saya ada di situ. Kalau ini gereja di Jamut, terus ini di Lowestoft. Karena kalau summer itu ada Pride and Judy, wayang tradisi Inggris anak-anak. Jadi mereka pukul-pukul ini wayang lah, wayangnya Inggris gitu. Jadi biasanya boneka wayang. Jadi biasanya kalau sama di pantai suka ada cerita untuk Punch anak-anak. and Judy ya. Anjingnya siapa yang 2? Itu sebenarnya kesalahan itu, tapi untuk sementara walaupun sudah dikasih uang tapi karena tempat ya. Simpan aja dulu. Ada juga yang minta dilukis terus tapi tetap aja nitip ya. Nih semuanya masih bertema-tema air, kemudian ada ibu bapak dan di sana ada Pak Jokowi yang menjadikan center rumah ini di tengah-tengah Pak Jokowi. Ini gimana ceritanya Mbak? Di rumah di Bali saya kan tinggal di depan pantai juga. Kebetulan waktu itu ada 2 wanita yang mau ke pura. Ini nih Pak, lihat Pak lukisannya. Mau ke pura gitu, terus excuse me, can I took photo for a while please? Karena aku pingin melukis mereka. Jadi sampai sekarang nggak tahu ini profil orang 2 gadis ini, nggak tahu siapa. Di sini tertulis Lestari Bali 07, jadi 2007 sebelum ke Inggris. Dan perlu dilihat nih pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, ini stok figura yang untuk dipakai masih kosong. Enggak, ini lukisan-lukisan. Oh ini lukisan. Ini lukisan. Oh ini pesanan orang atau gimana? Enggak, ini lukisan sudah dipamerkan. Oh, kupikir ini masih kanvas kosong. Ada juga ada yang kosong. Stok Stok aja. Nah, ini masih ada tentang Bali. Bali. Itu Bali. Iya, waktu di Lombok ya? Di Bali. Oh, Bali. Sana juga Bali. Jadi yang ukuran Bali ini malah gede-gede ya? Iya, juga Bali. Kenapa kalau lukisan Bali lebih gede ukurannya daripada? Karena waktu itu di Bali orang-orang suka lukisan yang gede-gede. Rumahnya yang besar-besar gitu ya. Iya. Turis juga bawanya di paralon gitu ya. Iya. Kalau di Inggris, Inggris tuh lebih kecil-kecil ya? Iya, rumah mereka kan kecil-kecil ya. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Tari, kemudian lihat hasil karyanya hanya sebagian ya, yang ditampilkan kayaknya ada yang di gudang, ada yang di kolong, di belakang kursi, dan ada yang numpuk juga. Anyway, ada pesan-pesan untuk para pegiat seni di Indonesia, khususnya seni lukis, misalnya anak muda yang mau berkarya atau apapun yang mau disampaikan? Apapun yang kita cintai, kalau dengan tulus ya, kita lakukan dengan tulus, dengan senang hati, dengan ikhlas. Pertama itu ikhlas, 1. Kemudian 2, kita harus menempatkan diri. Harus bisa menempatkan diri di mana kita bisa mengembangkan. Iya. Misalnya kamu, saya punya bakat tapi rumah saya di sini atau di mana gitu. Coba cari
lahan, ladang, atau kalau bahasa kitanya mungkin hijrah. Hijrah itu berpindah ke satu tempat yang mungkin yang lain. Opportunity-nya lebih besar di situ, walaupun lintas negara misalnya ya. Kemudian jangan berhenti berkarya. Kedua, jangan berhenti mengimprovisasi diri. Maksudnya menggali potensi. Cari, karena berkarya itu tidak hanya tetap, tapi berkembang terus. Jadi perkembangan itu kita nikmati, gitu loh. Dari awal, dari tengah, dari sampai akhir. Itu sebenarnya kita belajar terus. Terus. Jadi belajar itu terus menerus. Ya. Begitu. Mbak Tari, terima kasih nih ya, udah disuguhin makan, udah cerita-cerita, udah lihat karya-karyanya. Dan kita sekarang mau jalan-jalan ke pantai ya, masih keburu nggak? Oke, kita jalan-jalan ke depan ya. Jadi untuk pemirsa channel YouTube Rosie Meilani, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kenapa? Karena saya akan tampilkan video-video menarik lainnya tentang diaspora Indonesia dan tentang cerita yang lainnya yang mudah-mudahan cerita ini bisa membawa manfaat buat kalian semua. Bye-bye, sampai jumpa di video lainnya. Bye.